Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Saya mau sedikit cerita ini dari Profesor Dr. Habib Sayyid Aqil Hussein Al-Munawwar bin Syekh Abu Bakar bin Salim ya. Beliau bercerita tentang Habib Umar Al-Attas. Habib Umar Al-Attas itu tinggalnya di daerah Puncak, di daerah Cipayung. Yang diceritakan itu apa? Yang diceritakan itu tentang berkah, tentang berkah makanan yang dibacakan dengan sholawat, yang dibacakan dengan khatmul Quran, yang dibacakan dengan bacaan-bacaan yang lain. Di Cipayung itu ada seseorang yang suka, biasanya kalau habis melestari deres mereka biasanya kan beda butar-butar saya berserakan. Butar-butar yang berserakan itu dikumpulkan oleh orang itu, diambil, disapu, kemudian dibersihkan, kemudian dijemur. Dan setiap hari setiap mau masak itu dia ngambil 1 sendok dicampur dengan beras, terus masak diberi makan untuk keluarganya. Kata Profesor Said, itu keluarga ini kemudian menjadi keluarga yang sukses ya. Anak-anaknya itu semuanya sukses semua, padahal orang ini tidak punya apa-apa. Itu semua berkat apa? Berkat berkah dari bacaan-bacaan yang dilantunkan pada saat Maulid Nabi yang biasa diselenggarakan di Cipayung di tempat Habib Umar Al-Attas. Bapak sekalian yang kami hormati, memang bacaan-bacaan itu sangat bermanfaat, terutama untuk apa? Untuk berkah. Nah, untuk berkah ya. Itu di Kalibaru itu ada sebuah perusahaan air minum Milagros ya. 1 botol itu harganya 35.000. Itu air biasa, tapi kemudian dibacakan khataman Al-Quran. Jadi setiap hari itu sudah dibacakan khatam Al-Quran, kemudian ditiupkan kepada air itu, dan kemudian air itu membawa manfaat, karena air itu kemudian sedikit di bawah zam-zam kadarnya. Dan itu sekarang termasuk air yang laku dan populer di dunia. Jadi air ini termasuk air yang dibacakan dengan bacaan ayat suci Al-Quran dan sebagainya. Sebenarnya ini sudah ditemukan oleh seorang Jepang dulu, bahwa air yang dibacakan dengan ayat suci Al-Quran itu banyak membawa manfaat ya, banyak manfaat. Itu prosesnya dalam tubuh itu cepat diserap oleh tubuh, sehingga cepat untuk membawa kesehatan kepada orang yang minumnya. Itu yang kita sebut dengan berkah ya. Jadi pantas kalau sekarang ini juga air-air di sini juga dihimpun di sini ya, untuk mendapatkan berkah dari bacaan-bacaan, karena tadi sudah dihatamkan Al-Quran. Kalau dihatamkan Al-Quran itu ada 70.000 malaikat ya, yang datang ke sini, yang dia akan pergi nanti menjelang subuh baru pergi malaikat itu, 70.000 malaikat. Kemudian kita baca sholawat, kemudian kita tawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Semuanya ini akan membawakan manfaat, terutama bagi kita sekalian ya, terutama pada apa? Terutama berkah kita, berkah pada kehidupan kita. Berkah ini kadang-kadang unik, kadang-kadang ya. Dulu Rasulullah itu meninggalkan tempat air minum. Tempat air minum yang dapat diminum oleh Rasulullah disimpan oleh Sayyidah Maimunah, istri Rasulullah SAW. Itu kalau sakit, kalau Sayyidah Maimunah itu sakit, itu pakai minum itu. Jadi gelas itu dipakai minum, sembuh. Rasulullah juga meninggalkan jubah ya. Jubah disinggalkan kepada salah satu istri Rasulullah. Kalau salah seorang ada orang yang sakit, di esapoaki jubah Rasulullah gak bisa, sehat. Banyak tabaruk dari Rasulullah SAW yang juga jelas membawa manfaat. Khalid bin Walid itu seorang jenderal mau perang mereka tak oneng kalah.
Setelah diketahui apa rahasianya? Rahasianya itu di serbannya itu ada rambut Rasulullah. Jadi waktu Rasulullah membagi-bagikan rambutnya itu, salah satu rambut itu dia dipegang oleh Khalid bin Walid, dimasukkan dalam serbannya dan dipakai untuk perang. Dan terus tidak pernah Khalid itu kalah dan selalu menang dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat juga yang memakan rambut Rasulullah itu. Dia berkata, kalau ada rambut Rasulullah dalam tubuhku, masa Allah akan menyiksa aku, katanya. Kalau ada tubuh ini ada rambut Rasulullah, tidak mungkin Allah akan menyiksa aku karena dalam tubuhku ada rambut Rasulullah SAW, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sudah tidak bisa mendapatkan itu semua, kita hanya bisa mendapatkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sabung boleh on obu gula tak bisa andi boleh. Yang hanya bisa itu apa? Ini namanya jejak, istilahnya mereka tabarruk dengan jejak digital Rasulullah yang ada. Selawat-selawat yang tadi dibaca itu menjadi tabarruk kita. Jadi menjadi simpanan kita, menjadi lambang kita, dan mungkin ini yang lebih abadi karena akan dicatat terus sepanjang dalam catatan yang ada dalam catatan-catatan yang catatan-catatan yang abadi, ya. Jadi itu ada sebuah riwayat bahwa Hajar Aswad, ya. Hajar Aswad itu merekam semua orang yang pernah datang ke Masjidil Haram, direkam. Jadi itu jadi kayak kameranya Tolib gitu. Jadi merekam semua apa yang ada di situ, ya. Orang yang menyampaikan tangan, orang yang mencium Hajar Aswad, itu semua direkam oleh Hajar Aswad itu, ya. Dan Hajar Aswad itu juga kemudian merekam, ya, merekam dalam jarak yang jauh apapun yang kita lakukan. Apalagi yang kita lakukan, ya. Di samping kita juga memiliki ada malaikat raqib dan atid, tapi ada rekaman-rekaman yang akan dicatat oleh makhluk-makhluk Allah yang lain, ya. Jangan dikira bahwa batu-batuan itu, batu-batuan yang kita injak itu nanti tidak bersaksi kepada kita. Musola ini nanti akan bersaksi. Apa tadi, mikrofon ini juga akan bersaksi bahwa kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Nah, itu indahnya kita mencintai Rasulullah di zaman sekarang, ketika kita tidak bisa mendapatkan apapun fisik yang terkait dengan fisik Rasulullah SAW. Karena itu Rasulullah pernah bersabda, orang yang aku kagumi itu adalah orang yang beriman kepadaku tapi tidak bertemu dengan aku. Nah, kalau para sahabat kalau saya Rasulullah, kalau kamu sudah tahu tentang aku dan tahu tentang wahyu-wahyu yang dituturkan kepadaku, itu pasti kamu tentu tidak aneh kalau kamu menjadi orang beriman. Tapi nanti di akhir zaman itu ada orang yang beriman kepadaku tapi dia tidak pernah bertemu dengan aku. Insya Allah kita termasuk itu, dan termasuk orang yang dikagumi oleh Rasulullah SAW. Sekelangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.